Nanti kalau integrasi, sifat integrasi kalau B-sided ya, two-sided atau B-sided, bilateral, itu tinggal kalau YT itu integral X to D to minta hingga sampai T, maka transformasi Laplace Y itu adalah transformasi Laplace dari X dibagi S. Apa bedanya dengan one-sided? Nah, di sini one-sidednya ternyata sama ya, sangat mirip. Cuma ini integralnya dari 0 minus sampai T. Nah, kemudian kita tahu ada sifat initial value property ya, sifat nilai awal dan final value property untuk Laplace transform maupun one-sided Z transform ya. Ini sangat banyak digunakan untuk kontrol ya. Dan ini khusus untuk one-sided, nggak untuk B-sided ya. Nah ini, kalau kita pengen tahu nilai sinyal X T pada waktu T di awal itu, kalau nggak diketahui XT-nya, kita bisa lihat dari XS ya, kali S dilimitkan S mendekati tak hingga. Itu namanya initial value property. Sebaliknya kalau final value, kita pengen tahu limit XT T mendekati tak hingga, S-nya yang dimasukin mendekati 0. S, X. Permisi Pak, mau nanya. Yuk. Saya ngelihat di Wikipedia sama di itu Laplace transform tuh mulai dari 0 semua gitu itunya, rumusnya gitu. Itu gimana ya Pak? Di mana? Saya lihat di rumusnya itu semua dari Laplace transformnya itu semuanya mulai dari 0 gitu. Anda lihat di mana? Wikipedia, Google, ini waktu saya Buang cari aja itu. Maksudnya gini ya, jangan biasa ngelihat Wikipedia, Google. Ini kita kan ngomong referensi. Itu lebih lebih kuat dari Wikipedia. Oke Pak. Iya, jadi maksudnya gini, kalau kita bicara buku referensi itu lebih strong dari Google dan Wikipedia. Ya, saya ingin menekankan itu ya. Bagus, Wikipedia itu bagus. Cuma kalau nggak bisa bacanya, ya bisa salah. Gitu ya. Harus hati-hati. Makanya salah satu yang menjadi sering sekali masalah itu adalah karena kita ngambil sumber di online ya, itu kadang-kadang nggak jelas penanggung jawabnya siapa begitu. Kalau buku referensi itu memang sudah di dan Anda itu memang bacanya pun nggak teliti ya. Saya tunjukkan ya. Ini Wikipedia ini Dek. Kelihatan nggak? Halo? Mas? Siapa yang nanya barusan? Ya, itu saya kelihatan ada bilateral. Nah, bacanya yang teliti, ya. Cuma dia cara menjelaskannya kebalik. Gak apa-apa gitu. Anda tadi bilang semuanya dari nol mana, semuanya ini kan minta hingga sampai plus tak hingga. Kalaupun ada sumber di online yang mengatakan gitu ya, jangan percaya. Referensi yang kita rujuk itu betul-betul standar referensi yang sangat kokoh ya. Itu Pak Alan Oppenheim itu memang ya raja-rajanya sinyal sistem lah itu, Pak Quakernack. Nah, basically memang Laplace transform tuh minta hingga sampai plus tak hingga itu bilateral. Kalau unilateral tuh
0 sampai tak hingga, masing-masing punya manfaat sendiri. Makanya dua-duanya digunakan. Nah, jadi ini nanti kalau kita itu ingin mencari misalnya error steady state, bagaimana kesalahan di waktu akhir di sistem kendali, kondisi di waktu akhir, biasanya kita pakai final value theorem ini. Sering banget ini dipakai final value theorem ini, ya, karena nanti digunakan apa namanya, XS-nya, transformasi lapasnya kali S, limit S mendekati 0 itu sama dengan nilai akhir. Nah, nanti ada analoginya untuk transformasi Z, ya. Mirip lah untuk transformasi Z. Saya seperti tadi saya sebutkan, nggak terlalu saya jelaskan, ya, karena supaya Anda tahu aja bahwa setiap bentuk tertentu di lapas hampir semuanya ada di Z-nya. Hanya digeser sedikit saja teoremanya untuk menghasilkan teorema yang sama. Nah, ini disarikan di sini, tapi saya nggak tahu cara membaliknya ini, ya, buku ini. Nanti Anda coba baca aja. Disarikan sifat-sifatnya. Kalau di buku Oppenheim ini nggak kebalik gini, ya. Jadi biasanya memang sifat intinya Laplace maupun Z itu linearity, convolution, shape, biasanya differentiation, integration, itu yang paling penting, ya. Initial value, final value, gitu. Yang lain-lain sih ya penting juga, tapi agak jarang lah kita pakai. Linearity, convolution, shape, ya, differentiation, integration, initial value, final value. Di sini ada sifat yang tidak dibahas khusus di sini, tapi kalau di bukunya Oppenheim dibahas dan sangat penting, itu adalah teorema Parseval. Ya, biasanya ada teorema Parseval. Teorema Parseval khususnya sih untuk Fourier, ya. Kalau untuk Laplace ini kelihatannya Pak Wakenak juga nggak nganggapnya terlalu penting, ya. Parseval itu, saya Parseval itu terutama untuk Fourier lah. Ini udah benar lah, ya. Linearity, jangan pernah lupa itu. Linearity, ini maksudnya Anda nggak usah ngapal, ya. Bisa lihat tabelnya aja. Linearity, convolution, shape, differentiation, integration, final value theorem, dan initial value. Nah, untuk menghitung Z-transform itu biasanya kita juga tidak harus melakukan sigma, itu sudah ada tabelnya sama kayak transformasi Fourier. Demikian juga Laplace transform. Jadi Anda pandai-pandai lihat tabel dan mencocok-cocokkan dengan tabel. Kalau bentuknya nggak sesuai tabel, ya digeret supaya sesuai tabel, gitu. Tapi yang jangan karena tabel terus nggak hafal sama sekali, karena kalau E pangkat AT kali fungsi step itu ya pasti seper S min A. Kalau E pangkat min AT kali fungsi step ya seper S plus A. Nah, yang seperti itu ya harus kayak luar kepala gitu, karena supaya ada sense. Nanti kalau bentuk-bentuk sinusoida, cos atau sin itu bentuknya muncul kayak gini, S per S kuadrat plus omega kuadrat, atau sin itu omega per S kuadrat plus omega kuadrat. Nah, kemudian di dalam sistem itu ada sinus teredam ini, E pangkat AT cos E pangkat AT sin ini
Jadi kegabungan sinyal sinus dikalikan eksponensial itu jadinya kayak gini bentuknya. Ya, gimana? Ya, ada yang tanya? Mau nanya Pak, kalau nggak ada unit step function itu untuk E pangkat AT itu nggak ada ya untuk bilateralnya? Untuk bilateral nggak ada, Oh, karena nggak konvergen kan ya. oh, Gimana oke, caranya? oke Tapi Pak. kalau one sided bisa. Oke, One sided makasih tinggal Pak. seper S. Kalau Oke, satu itu kalau diintegralkan dari min tak hingga sampai plus tak hingga enggak mungkin tuh. Gimana caranya? Nggak ada region of convergence-nya. makasih Pak. Ya, kalau fungsi unit step ya ada jadi seper S lagi kan. Kalau fungsi delta, nah ini jadi satu. Nah nanti Anda untuk ngerjain soal ujian UTS minggu depan ini tabel ini harus ya Anda ada waktu seminggu lah ya belajar. Besok responsi khusus Kak Morteses persiapan UTS. Jangan nggak masuk besok ya, ada kuisnya ada apa. Mungkin akan ada responsi tambahan Sabtu Minggu, ya lihat situasi nanti. Nah, kemudian berikutnya inverse-nya. Inverse sudah pernah saya jelasin juga. Bisa menggunakan Fourier itu nanti keluar integralnya ya. Cuma orang itu seringnya, nah ini integral inverse-nya untuk yang Z, mencari xn dari xz, atau mencari xt dari xs. Ini untuk yang bilateral. Untuk unilateral bisa juga diturunkan gitu. Cuma ini sangat jarang dipakai kalau insinyur tuh nanti ngelihat inverse tuh lihat tabel ini tinggal dibalik. Semua bentuknya dipaksa bentuknya mirip yang ada di misalnya kita ngomong one sided ya. Kalau seper S min A one sided itu seper S min A region of convergence ini inverse-nya pasti pangkat AT sat UT ini. Jadi biasanya insinyur itu hampir nggak pernah mengintegralkan supaya dapat inverse tuh. Maupun mengintegralkan supaya dapat Laplace transform, tapi mengandalkan tabel. Kalau masih harus integral-integralan, nggak laku Laplace transform tuh. Justru karena praktis itu ya, sangat praktis ya, bisa pakai tabel. Tabel ini fungsinya kayak tabel logaritma gitu. Inverse pun nanti menggunakan tabel. Nah,